puji Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Rektor. Pak Rektor nih penonton setia chatting YM. Subhanallah. Tepuk tangan buat Pak Rektor kita. Saya kok ya pengen dialog sebentar ya sama beliau. Pengen minta komentar. Gimana? Mudah-mudahan Ustadz Yusuf Mansur panjang umur, banyak rezeki berkah, mendidik Darul Quran bisa mencapai jutaan-jutaan dunia yang hafal Al-Quran. Amin, amin. Makasih Pak Ustadz. Subhanallah. Saya kaget juga seorang rektor gitu. Masya Allah, saya betapa kecilnya saya biar gimana masih murid dari beliau. Subhanallah, terasa sekali bahwa mudah-mudahan dakwah saya dan kita semua dikawal sama orang-orang tua yang saleh, yang tulus ikhlas mengawal kita-kita yang muda ini, insyaallah, amin. Terima kasih buat Pak Haji Iskandar dan semua orang-orang tua di UTY. Semoga 2014 UTY yang dicanangkan akan ada 10.000 mahasiswa. Insya Allah bukan cuma tercapai dalam jumlah saja, dan bukan cuma tercapai dalam mutu saja, tapi insya Allah habis ini saya mau ngobrol sama Pak Rektor. Mudah-mudahan lulusan dari UTY paling tidak bisa mengantongi 1-2 juz ketika wisuda nanti, insya Allah. Kita baca doa dulu, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, sebagai hadiah buat tuan rumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh rencana kerja, tujuan, visi misi dari UTY dan semua kampus di seluruh tanah air, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina, amin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kalau pengen perubahan, maka lakukan perubahan itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sendirian. Dari ngontrak pengen punya rumah, jangan sendirian. Kalau sendirian nggak kebangun. Dan jangan juga bersama syaitan. La ta'budi syaitana, jangan bersama setan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Karena setan itu sama yang Maha Rahman selalu durhaka. Kita bangun rumah tapi pakai nafsu, temennya setan. Akhirnya begitu udah jadi rumahnya disita. Begitu sudah jadi rumahnya malah berantem terus, ribut terus. Lirrahmani asiyya. Kalau bisa bangunnya bersama Allah. Di rumah yang kita lagi kontrak, kita sholat duha di sana, sholat malam di sana, kita berbuka dan sahur di sana. Kalau perlu bersama anak-anak yatim kanan kiri, insya Allah perubahan itu akan terjadi dalam kondisi seberkah-berkahnya perubahan. Dari miskin menjadi kaya, dari kurang menjadi cukup, betul ya? Dari hina menjadi mulia, dari punya utang jadi lunas. Nah, pagi ini di UTY kita bicara tentang perubahan. Perubahan yang paling bisa kemudian dilihat adalah bukan perubahan yang sifatnya pelan-pelan, tapi perubahan yang sifatnya adalah kuantum. Tentu perubahan kuantum juga proses, tidak ada yang kun fayakun. Saya sering memakai kalimat 10 tahun, karena rata-rata orang 10 tahun. Ternyata UTY sejak disatukan akademi-akademi 2002, sekarang juga 10 tahun. Walaupun umurnya lebih tua daripada dies natalisnya sendiri. Alhamdulillah, saya juga punya teman-teman yang kemudian rata-rata shuttle pada usia usaha rata-rata 10 tahun.
Tetap kuantum, karena ada banyak yang umur kampus tuh 100 tahun. Tapi yang terjadi malah apa? Malah menjadi pecah waris. Ada salah satu kampus di Indonesia, begitu saya datang malah pas lagi dicabut listriknya. Oh Masya Allah. Jadi saya datang, pas listriknya tuh lagi dicabut. Jadi saya ceramah gelap gulita. Ya malam lagi. Alhamdulillah saya bilang. Saya bilang, dah nggak usah pakai lampu. Nggak usah pakai lilin. Sekali-sekali saya ceramah gelap-gelapan kayak begini. Lah itu umurnya tuh kampus mungkin udah 1 abad. Karena peninggalan yang yud dan segala macamnya. Artinya kalau pencapaian 10 tahun sudah 7.000. Wah ini juga merupakan sesuatu. Jadi 2014 sepertinya bukan 10.000 itu. Mesti mungkin jadi 12.500. Karena yang 2.500-nya mahasiswa cabang Jakarta. Insya Allah mudah-mudahan. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Sekarang kita bicara step-stepnya. Supaya ceramah saya bisa diikutin oleh ibu dan bapak sepulangnya dari sini. Step-stepnya, langkah-langkahnya. Yang pertama, subhanallah nih ada ibu yang mencatat ini. Ini kuliah betul ini. Ibu siapa namanya? Ibu Jomira. Tak, coba samperin. Alhamdulillah. Ya, Bu Jumira, ini bawa catatan, Masya Allah. Gunanya buat apa? Ya, nanti kalau lupa aku baca lagi, terus kalau ada yang maknya banyak, saya amarkan. Subhanallah, berarti siap buat ujian kampus ya? Sudah orang tua, Pak. Sudah orang tua, Alhamdulillah. Makasih Bu Jum. Saya senang loh, senang banget. Makasih. Punten. Perubahan yang pertama tentu saja adalah semua diniatkan karena Allah. Perubahan itu semua diniatkan karena Allah. Tapi kalau kita nyebut karena Allah kan terlalu abstrak. Gimana tuh karena Allah? Maksudnya gimana gitu kan? Harus ada visi misi yang berbau Allah. Itu kira-kira ngomong gampangnya. Kenapa sih harus buka cabang lagi warung steak and shake? Kalau tujuannya adalah kapitalisasi, tujuannya adalah kemudian omset, tujuannya adalah kemudian keuntungan semata, maka belum ada bau Allah di sana. Tapi kalau misalkan, oh saya harus buka cabang lagi warung steak and shake di jalan apa begitu, supaya saya bisa kemudian menarik karyawan lebih banyak, lalu kemudian bisa membuat karyawan-karyawan itu baca Quran, yang tadinya tidak baca Quran, itu udah mulai ada visi misi Allah. UTY ketika mencanangkan 10.000 murid, 10.000 mahasiswa tahun 2014. Harus semua lillah, karena Allah. Apa karena Allahnya? Satu, mereka bisa jadi belajar di sini. Kedua, ketiga, keempat, ya silakan rumuskan dengan segala pengetahuan yang ada sama saudara. Boleh nggak kalau gitu saya pengen punya mobil? Boleh, tetap karena Allah. Apa karena Allahnya? Ya pikirin, apa karena Allah? Satu, saya pengen ke masjid pakai mobil. Buat anak muda, keren Pak. Dilihatnya juga bagus itu. Masjid bawa mobil, turun, subhanallah. Biasanya mobil-mobil itu adanya di tempat-tempat diskotik, klub malam, mall. Ini masjid. Yang turun, ya, seorang anak muda, gagah, ganteng, pakai baju koko. Orang melihat the beauty of Islam, Masya Allah. Boleh. Oh, saya pengen punya mobil karena pengen ngaji di tempat yang jauh. Supaya tidak kehujanan. Terus saya bisa ngajak orang-orang sekitar untuk ikut di dalam mobil saya. Ikut sama-sama mengaji. Subhanallah. Kalau begitu tujuannya, saya bilang kepada teman-teman, ya sekalian minta bis. Jadi banyak. Satu prinsipnya apa tadi? Semua harus karena Allah. Kira-kira, kalau bangun rumah karena Allah apa? Nah, supaya musolanya gede, apalagi? Supaya bisa dipakai ngaji, apalagi? Supaya bisa kemudian menampung anak-anak yatim. Betul, itu betul. Itu betul. Itu baru visi misi karena Allah. Tapi supaya saya pengen bikin kolam renang. Ada nggak visi misinya? Nggak ada. Tapi bisa nggak kolam renang itu divisi misiin? Bisa.
Saya pengen bikin kolam renang. Supaya apa? Supaya nanti santri-santri rumah tahfiz bisa berenang di kolam renang rumah saya. Gratis, nggak usah bayar. Subhanallah. Setiap kali mau nyemplung, Al-Baqarah dulu. Dan jangan bangun sebelum Al-Baqarah selesai. Insya Allah meninggal. Apapun bisa dikasih visi misi. Karena Islam tidak memusuhi kekayaan. Pengen punya hotel, wah ente dunia nih. Waduh, bukan dunia. Bukan dunia, pasar hotel itu besar sekali. Masa pasar yang besar itu dinikmati oleh para kapitalis belaka? Harusnya adalah oleh ekonomi Islam. Tidak penting juga menjadikan hotel itu berlabel syariah. Tidak penting, misalkan hotel Yogyakarta Syariah, nggak penting Pak. Bikin saja sudah hotel, misalkan namanya HTY, Hotel Teknologi Yogyakarta. Tapi di dalamnya ada prinsip-prinsip Islam. Jangan kemudian namanya doang Islam, tapi kemudian sikat giginya begitu dipakai patah. Atau spraynya, atau apanya tidak mencerminkan the beauty of Islam. Boleh tidak kalau seorang bermimpi punya maskapai penerbangan? Ya boleh, tinggal kasih visi misi. Apa visi misinya? Saya pengen punya maskapai penerbangan yang bisa membawa jemaah haji dan umroh dengan biaya flat, biaya dasar, yang ngasih keuntungan biar Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Selebihnya untung ente dari mana sebagai pengusaha maskapai penerbangan? Oh, saya masih punya untung dengan penerbangan Jakarta Eropa, Jakarta London, Jakarta Frankfurt, Jakarta Berlin, Jakarta Stuttgart, Jakarta kemudian Amsterdam. Dari sana saya ngambil untungnya. Itu kasih visi misi. Perubahan itu harus karena Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Yang kedua, harus dilakukan dengan cara-cara Allah. Apa cara-cara Allah itu? Yang udah pasti nomor satu, halalan thayyiban. Udah pasti itu, halalan thayyiban. Karena ketika saudara menaruh visi misi ke depan, tujuan ke depan, target ke depan. Contoh, saya ingin menikah. Nah, itu kan perubahan. Dari jomblo menjadi menikah. Setan Pak akan masuk memberi tawaran. Ada aja tuh. Bro, ada teman aneh mau kenalan bro. Begitu kenalan, jegreng. Ternyata anak ini tidak pakai jilbab. Tidak pakai kemudian celana panjang. Apa langkah pertama? Ya kenalan aja, namanya kenalan. Ya taaruf lah. Bilang sama dia, minggu depan kita ketemu lagi yuk. Nanti saya bawain karung goni. Minggu depan, karena harus halalan thayyiban, kita sebagai orang yang katanya mau diperkenalkan dan orang ini tahu tujuannya bakalan menikah, dan dia juga sudah diberitahu bahwa sampean, bahwa mbak dikenalin sama si fulan karena juga akan dinikahi. Kita minggu depannya sudah bawa jilbab. Saya bawa hadiah buat adek, kalau bisa dipakai, tertanda Kang Mas Mansur. Beri sebelumnya kan mau janjian nih hari Senin, malam Senin kirimin itu barangnya, malam Senin kirimin itu jilbabnya, kirimin itu kemudian baju kurungnya. Jangan lupa sekalian nama tasnya, dompetnya, isinya. Biasanya langsung tuh selesailah sudah. Halalan thayyiban. Jika tidak halal, tidak thayyib, maka ini akan masalah. Apalagi kalau kemudian terjadi hal-hal yang tidak Allah inginkan. Di perjalanan ternyata Masya Allah, terjadi pegangan tangan, terjadi kemudian ciuman, terjadi kemudian Masya Allah, naudzubillah min dzalik, persetubuhan. Maka perubahan pengen menikah itu akan justru diperpanjang masanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun Allah tidak melamakan, malah Allah percepat, maka terjadilah kemudian neraka. Alhamdulillahnya Allah SWT adalah Allah yang maha pengampun. Kita minta ampun, berubah lagi, normal lagi. Kalau kita kira langit, biru lagi gitu. Harus halalan thayyiban. Pengen mobil, gimana halalan thayyiban? Cari rizkinya dengan cara yang halal. Tidak membeli mobil-mobil yang kira-kiranya nanti mengkhawatirkan. Kan banyak ya, mobil murah tapi bodong, mobil murah tapi STNK-nya palsu dan seterusnya. Prinsip yang kedua tadi, dilakukan dengan cara-cara Allah apa saja? Satu, halalan thayyiban. Yang kedua,
Perubahan itu dilakukan dengan ibadah dan doa. Kalau saudara mau melakukan percepatan yang amazing, maka semua bobotnya dibikin amazing. Contoh, saya pengen bikin kamar nih satu lagi supaya bisa nampung 5 anak yatim. Udah kuantum belum? Udah kuantum belum? Belum, 5 soalnya. Kalau mau perubahannya itu dahsyat, ya bobotnya didahsyatin sekalian. Saya pengen punya 100 anak yatim gitu. Terus kalau pengen jomblo tadi menikah, bobotnya ditaruh di situ. Apa bobotnya? Saya sejak sebelum menikah janjian sama istri pengen punya anak penghafal Quran. Nah, kalau saudara pengen perubahan itu besar dari sekarang, begitu kemudian ketemu istri, bilang sama sang istri tersebut, kalau saya pengen punya anak begini. Masih ingat nggak di ingatan saudara ada seorang dokter Quran cilik umur 45 tahun? Masih ingat? Asal dari mana itu? Dari Iran? Itu subhanallah, karena dia memberi bobot. Jadi ketika dia datang kepada seorang keluarga dari Tabatai, dia bilang sama calon istrinya dan calon besan, apa kata si lelaki ini? Saya ingin menghasilkan anak yang seperti ini. Pertanyaan dia adalah bukan saudari mau tidak sama saya, bukan. Bukan pertanyaannya apakah putri bapak mau, enggak. Pertanyaannya apakah putri bapak bersedia untuk cita-cita saya ini. Pertanyaannya bukan jenengan apa kalau bahasa Jogjanya, seneng tuh apa? Hah? Trisno jalane Joko Kulino. Witing Tresno jalane Soko Kulino. Jalaran. Jadi pertanyaannya bukan apakah saudari itu Trisno gitu ya? Masa sih Trisno kan laki-laki, perempuan Trisni. Kerso, apakah panjenengan sanggup? Pertanyaannya itu mau nggak kalau nanti menikah sama saya, kita bikin anak seperti ini? Lalu apa jawaban sang istri, calon istri? Saya terkejut, dia bilang. Biasanya seorang laki-laki yang datang itu selalu ingin melihat wajah, selalu ingin melihat kemudian badan, kemolekan tubuh, tapi laki-laki yang satu ini bahkan merasa tidak perlu melihat. Dia hanya pengen mendengar jawabanku saja. Lalu disampaikanlah kepada abahnya, ya saya bersedia. Ternyata si laki-laki ini mengantongi syarat. Apa syaratnya? Begitu hamil kamu harus di kamar 24 jam mengaji bersama bayi ini dan Quran. Syarat satu ini bikin kaget. Di kamar, gimana ini? Dan subhanallah Pak, ternyata dijabani nama ini perempuan. Begitu ketahuan hamil mas, si perempuan ini kemudian mengurung dirinya di kamar seperti Maryam melahirkan Isa. Maryam gitu. Fattakhadat min dunihim hijaba farsalna ilaiha ruhana, sampai kemudian fahamalatu fantabadat bihi makanan qasiyya. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Ketika hamil dia fantabadat, dia kemudian hijrah makanan qasiyya, ke satu tempat yang tersembunyi. Di dalam kamar itulah si mamah dari dokter Iran ini mengajak ngaji janinnya 24 jam bahkan dalam tidurnya. Akhirnya lahirlah anak yang istimewa ini. Umurnya 45 tahun dan sudah digelari dua double. Jadi 2 double doktor. Karena Masya Allah itu CD-nya layak diputar di anak-anak kita ya. Kalau saudara pusing nyarinya di mana Ustadz? Google aja. Tanya Ustadz Google. Iya itu udah jadi haji, Ustadz Haji Google. Ketik saja dokter Quran cilik, nanti ada print, kisahnya print. Subhanallah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau saudara pengen perubahan itu besar dari sekarang, begitu kemudian ketemu istri, bilang sama sang istri tersebut, kalau saya pengen punya anak begini. Ada visi misi.
bilang sama calon mantu, bilang kemudian sama calon laki, bang, kalau abang jadi menikahi saya dan saya jadi menikah dengan abang, saya kepengen setiap malam abang menjadi imam saya. Ada bobot visi misi perubahan itu. Bisa nggak kita kemudian pengen rumah, sementara kita ngontrak, tapi sholat duhanya 2 rakaat, mungkin akan berjalan slowly, pelan itu. Apalagi kalau 2 rakaat minggu ini, ntar minggu depan enggak lagi sholat, minggu ini tahajud, minggu depan enggak tahajud lagi. Jangan begitu. 2 rakaat 100 hari, bagus gak? Bagus, tapi lebih bagus 8 rakaat 100 hari. Bobotnya ditambah. Baca Quran, yang lain cuma seayat 2 ayat, saudara, bukan cuma sehalaman 2 halaman, tapi setiap malam 1 juz. Kenapa? Saya pengen banget berubah nasib. Nah ini kan ceritanya kuantum. Kalau tidak kuantum gimana? Ya biasa-biasa aja, silakan aja, nggak apa-apa. Pulang kerja, pulang gajian, sisihin dikit. Ya itu sudah tetap dengan ibadah dan doa, tapi belum yang kuantum. Kalau mau yang kuantum begitu, song-song. Please song-song. Mas Jody contoh, dagang, lagi dagang, punya dagangan. Apa dah dagangannya itu? Susu segar. Begitu dagang susu segar, dia kasih karyawannya. Coba mikir di mana? Orang gila mana? Buka kalau dikasih karyawannya. Bukan saudara? Saudara bukan? Bukan. Sebelumnya teman? Enggak. Enggak kenal, enggak apa, cuma jadi karyawan. Lalu dia, udah ini buat kamu. Hasilnya apa? Puluhan cabang warung steak and shake di Indonesia, termasuk di Yogyakarta. Subhanallah. Dan ini secara metodologi bisa diteliti. Kalau ada kampus ilmu sosial, suruh neliti perilaku-perilaku seperti ini, apakah kebetulan atau menjadi sebuah metode. Riset doktor saya, Pak Rektor, berbicara tentang metodologi. Betulkah sedekah ini kebetulan? Ternyata hasil riset saya yang belum selesai mengatakan bahwa ini bukan kebetulan. Ini sebuah metodologi. Kalau ini dilakukan step by stepnya, maka hasilnya relatif sama. Ada seorang sahabat saya, seorang amil zakat di dompet duafa. Dibilang sama saya, Ustadz, saya nggak mau ngambil hak amil zakat saya, karena saya punya dagangan pecel lele. Gimana caranya? Ini jauh sebelum saya kenal sama Mas Jody, sebelum saya kenal sama warung steak and shake, sebelum kenal sama warung penyet, sebelum kenal sama babakaran dan fast food. Apa kata si perempuan ini? Saya tidak mau ngambil hak amil saya, karena saya punya pecel lele. Saya tanya, berapa kios pecel lele yang saudari punya? 1 outlet, Ustaz. Ustaz, saya sih udah tahu jawabannya, kata dia, tapi pengen nanya juga, gimana caranya supaya pecel lele saya ini jadi maju? Saya bilang, kalau udah tahu apa jawabannya, sedekahin pecel lelenya. Enggak, saya bilang, ada yang saudara nggak tahu. Apa tuh? Dia pikir setiap dagang sedekahin berapa porsi. Dia pikir setiap dagang sedekahin berapa piring. Dia pikir setiap dagang sedekahin berapa rupiah dari keuntungan. Enggak, ada yang dia belum tahu apa? Quantum changing. Dia tidak menduga saat itu kalau saya bilang, jangan sedekahin pecel lelenya, tapi sedekahin warungnya. Alhamdulillah jawabannya adalah, hah? Jawabannya adalah, hah? Terus dia nanya, iya. Terus kasih siapa? Kasih orang yang kalau dia dapat dia bakal kaget. Siapa? Tukang cuci piring ente. Kasih dia. Aduh, keenakan dia loh. Bukan keenakan ente. Ente cuma ngasih 1 bakal dapat 10 outlet. Mana yang lebih enak? Siapa yang lebih enak? Yang lebih enak ente, cuma dapat, cuma ngasih 1 kok. Alhamdulillah suaminya ridho, dieksekusi. Dang. Habis itu Pak, dapat 13 tempat dan sekarang mungkin sudah juga belasan. Mungkin mau puluhan. Subhanallah.
Subhanallah. Mana coba lihat handphone yang jadul-jadul, lihat. Handphone yang jadul mana, lihat. Nggak mau dikeluarin. Itu tuh. Kalau mau perubahan harus kuantum. Ada sahabat saya di awal-awal masa merintis, dia baca Yasin setiap hari, setiap maghrib. Kawan yang satu ini saya cerita, omsetnya sekarang di atas 20 miliar rupiah sebulan. Di atas 20 miliar sebulan. Baca Yasin tiap hari habis maghrib. Sampai dia bilang, sampai hafal saya. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia pengen sesuatu yang perubahannya besar. Oh kalau gitu, Yasin kok murah sekali. Wah, ente cara pandangnya aja yang salah. Ada orang lain berubah dengan cara-cara yang Allah tidak ridho. Yang ini Allah ridho sekali. Kalaupun tidak berubah, dia udah baca Yasin tiap hari. Memang dalilnya ada. Dalil langsungnya nggak ada. Siapa orang yang baca Yasin setiap habis maghrib, setiap hari, maka dia punya outlet bertambah puluhan dalam waktu kurang dari 3 tahun, diriwayatkan oleh Yusuf Mansur. Ya nggak ada, hadis telaknya nggak ada, tapi bahwa Quran itu datangnya sebagai sebuah keberkahan, tuh tadi dibaca sama Qori kita. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Kalau Quran itu diturunin, di mana aja jadi rahmat. Di mana aja jadi rahmat. Piring kosong, Pak, piring kosong. Bapak ngajiin aja. Nggak percaya. Piring kosong nih, jangan piring dah, terlalu sedikit. Meja kosong. Istri megangin papan yang sini, suami megangin papan yang sini, anak kumpul megangin tengah-tengahnya. Ngaji semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ini selesai sampai kun fayakun. Ini meja berisi, Pak. Jangan protes dulu, jajal dulu. Kalau saya, hidup saya sama yang begini-ginian demen. Ntar ada tamu udah datang, ngelihat ngapain tuh orang megangin meja. Oh, kasihan, saking pengen makan dia. Diam-diam nih tamu pergi, dia beli dulunya ya, rendang dia beli, ayam dia beli, betul nggak? Hah? Apalagi kira-kira? Hah? Ayam goreng. Terus apa lagi? Dia beli semua, dia balik. Begitu balik sudah sampai mana bacaannya? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Tamu berdehem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada tamu. Bawa makanan ya. Kok tahu? Kata Ustaz Yusuf begitu. Tapi bener, demi Allah lakuin aja. Sok silahkan. Syarat dan ketentuan berlaku. Kosongin dulu. Tuh, kalau nggak dikosongin Allah, ya buat apa? Masih ada. Syaratnya dikosongin dulu. Saudara tidak akan dapat keajaiban-keajaiban yang seperti ini kalau masih ada makanan. Kira-kira nih ngomong bodoh, yang ngapain teh ngaji, makan aja udah ada. Siapa sih yang sering dapat keajaiban Allah SWT? Percaya mohon saya,
yang miskin, yang susah, yang nggak punya jalan, yang nggak punya solusi, yang nggak punya jawaban, lalu dia datang pada Allah. Atau orang-orang yang punya tapi dia nolin semuanya itu. Punya tapi dia nolin. Bukan nggak ada, tapi bismillah, makanan kasih. Dapat datu siang-siang makan, subhanallah. Testimoni terjadi keluarga itu, masya Allah ya, Yasin, rendang ayam. Anaknya nyeletuk, malam begini lagi mah. Sebentar, orang-orang the loser akan bicara seperti ini. Tesisnya salah. Saya betulan orang komputer pak, memahami bahasa pemrograman. Masa kalau diulang hasilnya jadi failure? Kalau diulang masa jadi fail? Nggak mungkin dong. Kalau diulang pasti stringnya benar. Ting. Masa kalimatnya jadi begini? Oh, kalau ntar malam salah. Berarti niatnya udah nggak bener. Apanya yang nggak bener? Lo lakukan dengan cara yang sama di siang, malamnya jadi lagi. Masa sih? Coba lagi, baca lagi dia Yasin. Begitu selesai datang lagi yang tadi siang. Datang lagi tadi siang. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Kok tahu lagi? Kayaknya mah bakal baca Yasin lagi tuh. Ini saya bawain lagi lah. Ustadz, hati-hati Ustadz. Ustadz akan mendorong orang jadi tidak bekerja. Oh salah pak. Salah. Saya bukan mendorong orang jadi tidak kerja. Saya mendorong orang jadi yakin. Bab kerja lain lagi. Kan ngajinya bab yakin. Bab perubahan. Betapa banyak orang-orang yang nyari makanan pulang gak bawa apa-apa kok. Pulang gak bawa apa-apa. Sekalinya bawa juga cuma 1 bungkus pak. Bagi-bagi rame-rame. Ya Allah ya salam, pulang cuman, ya nggak boleh dibilang cuman ya. Iya pak. Usus 1 juntai, sama jantung 1 biji, terus sama ampla 1 biji. Istri saya nyambut di pintu. Assalamualaikum kak, waalaikumsalam. Tentang, nih kerja nih seharian ini dia. Gile gue bilang kerja seharian nih. Waduh pak. Ya terserah sih kalau ente emang orang miskin yang sabar bagus juga. Tapi kira-kira pak, kira-kira siapa sih diantara kita yang miskin dan sabar? Siapa diantara kita yang kemudian susah lalu dia bersabar? Kalau ada yang masya Allah itulah sejatinya kemenangan. Itu sejati kemenangan. Dirubah caranya, dirubah caranya. Alhamdulillah. Nomor 1 perubahan itu gimana? Ayo nomor 1. Semua dilakukan karena Allah. 2. Harus dilakukan dengan cara-cara Allah. Pinter. Iya. Apa diantara cara-cara Allah? 1. Halalan thayyiban. Pinter-pinter ya dari mana? Muhammadiyah Wates. Subhanallah. Biar nanti bisa kuliah di sini ya. Belajar yang rajin. Yang rajin belajarnya, tapi sholat malamnya rajin. Lihat tuh siapa yang ranking 1 kemarin ujian nasional. Ternyata dialah seorang perempuan, anak perempuan yang sholat malam jam 1. Dia tidurnya sore pak. Bapak bacakan berita yang kemarin yang nilainya paling tinggi di Indonesia. Subhanallah. Sholat malam yang sing rajin nanti masuk ke sini insya Allah. Masuk aja nggak usah bayar, silahkan. Enggak kok, komitmen kan. Dan diantaranya memberikan beasiswa kepada calon-calon generasi pemimpin kita yang kebetulan Allah lagi sayangin, tidak punya orang tua asuh, tidak punya biaya, tapi mereka punya Allah, lalu Allah nitipin nama utaya, insya Allah. Saudara salat zuhur 4 rakaat, bagus tidak? Bagus. Tapi kalau berjamaah lebih bagus. Kalau berjamaah tidak ada qobliyah ba'diyah, bagus tidak? Bagus. Berjamaah lumayan. Tapi ada qobliyah ba'diyah dua-dua, bagus tidak? Lebih bagus. Bagaimana kalau kemudian qobliyahnya 4, ba'diyahnya 4? Perubahan saudara cepat sekali. Bahkan ini masya Allah ya, mudah-mudahan ini cerita bukan karena pengen dipuji, bukan karena riak, karena pengen sumah, tidak.
Tapi saya melaksanakan alfa sholatin, bukan di urusan alfa sholawat, tapi pure alfa sholatin. Jadi saya melakukan, bukan saya lah, ada anak muda noh, melakukan 1000 sholat, 1000 rakaat. Jadi dia coba kejar tuh 1000 rakaat. Saking pengennya berubah, Pak. Saking pengennya berubah dan pengen sholat banyak, gimana tuh anak muda ini lakukan? Dia masuk masjid. Masuk masjid kan ada sholat sunnah tuh. Sholat sunnah apa? Tahiyatul masjid. Habis sholat dia keluar lagi. Dia masuk lagi. Sholat sunnah apa lagi? Tahiyatul masjid. Dia keluar lagi. Dia masuk lagi. Berapa loh? Subhanallah Pak, saking pengennya tuh. Habis gimana? Habis gimana coba? Duha mentok 12. Tahajud sejago-jagonya kita nggak bisa lah dari jam 12. Tetap aja dari jam 2, setengah 3. Kalau kita kejar-kejaran pakai cerita kejar-kejaran, bacanya gimana tuh? Jadi paling banter tetap aja 20 rakaat. Jadi gimana caranya supaya tetap 1000 rakaat sekian 40 hari kekejar, gimana caranya? Begitu tuh macam-macam. Nah. Alhamdulillah Pak, bengkak. Tapi rasanya sekarang gitu, subhanallah. Emang juga kalau ngulangin lagi nggak bisa tuh. Pemicunya udah nggak ada. Innalillahi wa na'udzubillah, jangan sampai kemudian Allah kasih pemicu lagi. Nah, untuk menjaga keistiqomahan saya ngajar. Saya pernah panggil ustadz-ustadz di pesantren, saya bilang, di antara ente pada, ini ngajar Pak, ngajar ya, jangan dianggap sebagai sebuah kesombongan. Di antara ente pada para ustadz, siapa yang paling istiqomah? Selain saya, tiap malam sholat malam tanpa putus tuh saya bilang. Siapa? Karena mereka berasa entar sholat entar enggak. Siapa di antara kalian semua yang sholat duha tanpa putus tiap pagi dan gak tanggung-tanggung 12 nggak pada nyaut lagi. Ada satu nih yang merasa nggak mungkin Ustadz melakukan itu, lalu dia ngomong, Ustadz Rahim namanya, Afwan Ustadzuna, rasanya nggak ada orang yang mungkin melakukan itu. Saya bilang saya melakukan. Saya seperti itu, tiap malam nggak putus, tiap pagi duha 12, tiap waktu sholat. Yang benar Ustadzuna, iya, karena saya ngajar. Karena yang ngajar. Ketika saya ngajar, lalu yang diajar melakukan, saya dapat tidak? Dapat. Masa sih Indonesia nggak ada yang sholat malam? Ketika ada yang sholat malam, saya tetap dihitung sholat malam. Itulah indahnya ngajar. Kalau gitu Ustaz curang, jangan curang. Lu jadi guru dong sekalian. Kalau ente mau dapat pahala yang aneh lakukan, ya ente jadi guru, jadi ustaz. An-Nisa 85, catat tuh. An-Nisa, ya Bu Jumhur. An-Nisa 85. Jadi ingat saya namanya. Apa Allah bilang di sana? Falahu nasibum minha. Dia bakal dapat bagiannya. Baik, sekarang 3 Romawi. Tadi kan sudah 2 tuh, 2 Romawi, 2A, 2B. Sekarang 3 Romawi. Udah mudah-mudahan nih ceramahnya. Yang ketiga adalah lakukan perubahan itu untuk Allah. Kalau 1 dan 2 dilakukan, tapi yang ketiga tidak terjadi, maka jangan salahkan Allah jika Allah mengambil kembali. Lillah, billah, wa ilallah. Ini isinya. Ini pelajaran tasawuf 1 semester nih. Ini pelajaran tasawuf 1 semester. Lillah, billah, wa ilallah. Baik Ibu Bapak yang dirahmati Allah, untuk menutup kita punya tausiah. Insyaallah semua akan bersedekah. Dan tidak mungkin semuanya mengutarakan satu demi satu kepada saya. Jadi mari kita sama-sama luangkan, berniat kepada Allah. Kita utarakan kepada Allah. Setuju? Kita baca Fatihah, kita tundukkan kepala, saudara niatkan saja sendiri dan saudara antar sendiri. Al-Fatihah. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, sambil silakan terus yang belum bersedekah silakan edarkan sedekahnya. Sallallahu ala
Muhammad sallallahu. Saya kembalikan lagi acara kepada pembawa acara. Silakan, mudah-mudahan diberi rahmat oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.